Halo semuanya. Di kondisi pandemi seperti ini mungkin orang agak khawatir ya dalam melakukan investasi, ya terutama di dunia properti. Tapi sebenarnya kalau kita cukup jeli di dalam kondisi apapun, investasi tetap menarik ya kalau kita melakukannya dengan tepat. Nah, kali ini Rahman akan berbincang-bincang nih tentang dunia properti di tahun 2020 ini, apakah masih tetap menarik? Ya, hari ini Rahman juga tidak sendiri, ditemani oleh beliau, seseorang yang sudah lama di dunia properti, Pak Dian Sudiono. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Roman. Mas Roman, apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah, Pak. Ya, langsung saja, Pak, saya mau tanya-tanya nih, Pak, dengan tentang properti ini di kondisi saat ini. Apakah tetap menarik, Pak, properti di tahun 2020 ini, Pak? Baik. Menarik sih memang kalau kita bicara soal properti dari tahun ke tahun, bahkan di tahun 2020 ini, ya kita juga harus menyadari nih, Mas Roman, bahwa kondisi properti memang saat ini di Indonesia sedang dalam keadaan kayak stagnasi dan mungkin juga di di bawah gitu ya. Tapi kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus kalau menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena sebelum kita bicara properti, saya akan bicara juga lebih luas mengenai iklim investasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi dengan kondisi seperti ini atau dengan kondisi yang sedang stagnasi atau boleh dibilang terpuruk, Indonesia masih memiliki 4 potensi, Mas Rohman, yang bisa membuat Indonesia tetap stabil, bahkan cenderung ke depan akan makin menaik. Apa itu, Pak? Apa saja? Yang pertama adalah Indonesia saat ini memiliki 30% golongan milenial, Mas Roman. Jadi golongan milenial itu adalah eh, orang-orang yang dalam usia produktif, yang mana mereka ya tentunya ya sebagai juga penggerak perekonomian kan, yang masih bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, berbelanja, apapun. Yang kedua, di tahun 2020 ini, Indonesia posisinya meningkat, Mas. Rankingnya itu meningkat dari 97 ke 73 sebagai negara tujuan investasi. Jadi sekarang di kala pandemi seperti ini pun eh, Indonesia masih tetap diminati oleh investor-investor asing untuk berinvestasi dan itu terbukti peringkatnya naik, Mas. Yang ketiga, Mas. Yang ketiga itu dari data World Bank di tahun 2020 pendapatan per kapita Indonesia itu sudah setara dengan China, dengan Thailand dan Malaysia. Wah, luar Nah, biasa. luar biasa kan? Berarti kan perekonomian di sini tetap tetap stabil kan, Mas. Walaupun kondisi pandemi, kondisi ya memang banyak sekali perekonomian juga terganggu, bisnis segala macam. Tapi secara negara Indonesia masih stabil, Ya, masih dalam kondisi baik untuk masih saat ini dalam ya, Pak, kondisi ya? baik. Jadi tidak perlu ketakutan yang berlebihan. Nah, yang terakhir ini yang sangat sangat penting dan tentunya khalayak sudah tahu, Indonesia gencar sekali dalam pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini sebenarnya merupakan indikator nih, Mas Roman. Jadi, dalam satu wilayah, apalagi negara, kalau infrastruktur itu berjalan, tentunya perekonomian pun juga di situ berjalan atau tidak terlalu banyak masalah. Kita sudah tahu sama-sama nih, Mas Roman. Mas Roman, sekarang Indonesia, khususnya Jakarta, sudah punya MRT. Sudah nyoba MRT pasti ya? Ya, udah yang tahap Nah, satu kemarin ya, Pak, ya? kan? Sudah punya MRT. Terus kemudian komuter lain sekarang itu sudah diperluas oleh pemerintah untuk Jabodetabek. Jadi bahkan komuter lain itu bisa sampai ke Maja sana, Mas. Gitu. Ke Sukabumi juga kalau tidak salah gitu ya. Jadi komuter lain pun sudah luas jangkauannya. Nah, yang berikutnya lagi, Mas Roman mudik. Eh, Kemarin sih Mana enggak ya? belum Oke, sempat ya, Pak. tapi pasti keluarga di Jawa ya, Mas Iya, ya? di daerah. Nah, Betul. sekarang kita kalau mudik lebih enak naik apa? Kita lebih enak lewat naik mobil lah. Kita lewat tol, tolnya sudah Betul. jadi. Nah, ini adalah indikator paling utama dari sebuah negara di mana kalau infrastruktur itu tetap berjalan, artinya perekonomian masih tetap stabil. Nah, bahkan yang saya dengar juga, Mas, yang saya lihat kemarin di berita itu, pemerintah sudah merencanakan untuk memulai pembangunan MRT tahap 2 dari Tamrin menuju Kota Tua.
Nah, itu rencananya katanya sekarang Polda sedang melakukan rekayasa lalu lintas karena kan nanti akan ada konstruksi pasti macet. Nah, jadi keempat indikator ini yang kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Jadi dengan keempat indikator ini, eh, keterpurukan properti, kondisi perekonomian di Indonesia sekarang berada di bawah, itu pelan-pelan akan kembali normal lagi, Mas. Oke, oke. Jadi artinya masih ada potensi yang cukup baik ya Pak untuk investasi properti di tahun Betul, ini. betul, Baik. betul. Jadi para investor cobalah melihat dari 4 faktor yang tadi saya Baik. sampaikan itu. Oke Pak, kalau begitu saat ini properti itu kalau misalkan wilayah lain dan Jakarta itu Pak, apa potensinya seperti apa Pak untuk kondisi saat ini? Gitu? Oke, baik. Seperti kita ketahui sama-sama, berinvestasi atau memiliki properti dimanapun wilayahnya semuanya bagus, Mas. Semuanya bagus, punya potensi yang bagus. Nah, cuman kalau kita bicaranya Jakarta, tentu ada pembedanya di situ, Mas Oman. Jadi Jakarta ini kita sama-sama ketahui Jakarta adalah merupakan jantungnya perekonomian di Indonesia, pusat pemerintahan, bisnis. Nah, tentunya ini akan meningkatkan nilai properti di Jakarta jauh lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah di luar Jakarta. Itu perbedaannya. Baik. Nah, saat ini kan kita di Mega Kuningan Pak, ada yang Mega Kuningan Jakarta Selatan nih. Ya. Menurut Bapak, apa menariknya misalkan kita punya properti di Mega Kuningan misalkan? Wah, jelas sangat menarik, Mas Roman. Mega Kuningan itu Central Business District Area. Jadi, lokasi di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan bisnis ada di situ. Ya, contohnya kita sama-sama ketahui, Mega Kuningan ini banyak sekali perkantoran-perkantoran yang di mana tenan-tenannya bonafit, gitu kan. Terus kemudian juga banyak sekali di sekelilingnya ada kedutaan-kedutaan besar. Ya, tentunya nilai dari properti di Mega Kuningan tinggi dibanding yang non CBD, Mas, saya gitu ya. Seperti misalkan kalau di South Jakarta, di North Jakarta, East Jakarta, walaupun seperti saya sampaikan tadi, real estate atau properti tetap bagus, tapi kalau kita kerucutkan lagi, kita compare dengan Mega Kuningan, jauh Pak nilai value-nya ya Pak ya. Karena apa ya? Karena Mega Kuningan berada di Central Business District, banyak sekali perkantoran, bisnis dan sebagainya Pak. Ya, sekarang ini kan banyak juga developer yang tidak menepati komitmennya Pak. Ya. Nah, ini sering ditemukan nih saat ini. Iya. Nah, menurut Bapak, developer seperti apa sih Pak yang bisa kita percayai? Baik. Mudah Mas Roman untuk mengetahui developer apa yang bisa kita percayai adalah kita bisa lihat track record-nya. Track record-nya itu bagaimana proyek-proyek dia sebelumnya, hasilnya, dan khususnya ketepatan waktu. Dan juga saat ini di Indonesia sudah banyak beberapa developer asing yang berinvestasi di Indonesia. Nah, itu juga kita harus lihat track record-nya. Bagaimana track record-nya? Misalkan, salah satunya yang kita ketahui, beberapa developer Jepang sudah masuk ke sini, ada namanya Tokyo Land Indonesia. Dia track record Tokyo Land Corporation di Jepang, dia sebagai top 5 developer yang ada di Jepang. Bahkan Tokyo Land Corporation itu juga yang membangun kota Shibuya. Jadi kalau kita bicara mengetahui gimana cara mengetahuinya, ya track record-nya saja dilihat. Jadi kalau misalkan Tokyo Land Indonesia, saya ambil contoh nih, ambil contoh Tokyo Land Indonesia adalah anak perusahaan dari Tokyo Land Corporation Jepang. Kita lihat track record Tokyo Land Corporation Jepang bagaimana. Nah, ternyata di Jepang mereka komit, mereka oke semua. Berarti kita nggak perlu khawatir dengan track record perusahaan ini. Baik. Nah, di Indonesia juga kita lihat si anak perusahaan ini atau Tokyo Land Indonesia-nya seperti apa track record-nya. Seperti kita ketahui, Tokyo Land Indonesia sudah mempunyai 2 proyek yang semuanya tepat waktu. Berarti sebagai pembeli, misalkan kita mau lihat, mungkin kita bisa lihat proyek-proyek yang sebelumnya begitu Pak ya? Betul, betul. Silakan dilihat hasilnya, silakan dilihat track record-nya, masa pembangunannya, dan hasilnya. Otomatis meminimalisir resiko developer tersebut mungkin ingkar dari janji-janjinya Betul. begitu ya Pak. Betul. Baik. Ya. Baik. Menurut Pak Adian, rumah atau apartemen Pak? Baik. Kalau ditanya rumah atau apartemen, Mas Roman, ya tentunya kita kembalikan lagi kepada kebutuhan masing-masing.
Tapi kalau kita bicara hari ini mengenai Mega Kuningan yang tadi Mas Roman sampaikan dan tanyakan ke saya, ya tentunya kalau di Mega Kuningan dan di pusat kota, saya rasa pilihan terbaik adalah apartemen. Kenapa apartemen? Karena baik dari sisi end user atau yang tinggal di apartemen di tengah kota itu tentunya aman, dekat ke tempat aktivitas, dekat dengan public transportasi, dan juga bagi sisi investor di tengah kota ini, di apartemen ini adalah tempat yang bagus untuk berinvestasi karena banyak sekali penyewa-penyewa baik itu lokal maupun asing sehingga mereka bisa mendapatkan return atau yield yang bagus di pusat kota ini dengan apartemen. Baik. Tentu. Oke, Pak. Artinya berarti kalau di tengah kota seperti ini, memang gedung apartemen menjadi pilihan yang terbaik, ya, Pak. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, konsep sebuah bangunan itu, mungkin ya, bangunan apartemen seperti itu tuh seberapa penting sih, Pak, untuk kita tahu? Konsep itu sangat penting sama dalam properti apapun, konsep sangat penting. Jadi kalau untuk di apartemen, menurut saya konsep yang bagus itu adalah konsep yang bertema mixed use, Mas. Jadi dalam satu residensial itu lengkap sudah gitu, ada retailnya, ada fasilitas umumnya juga lengkap, terus kemudian ada service apartment. Nah itu tentunya nanti begitu bangunan itu sudah selesai, terus kemudian retailnya juga sudah beroperasi, tentunya itu akan menaikkan capital gain dan juga yield-nya, Mas. Jadi konsep sangat penting. Nah, selain konsep atau tema tersebut, yang tidak kalah penting adalah dari siapa pengembangnya, siapa main kontraktornya. Karena ini juga menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kualitas dan juga ketepatan waktu dalam pekerjaan properti tersebut. Jadi kita harus tahu pertimbangan matang-matang juga nih, Pak, siapa kontraktor dari misalkan bangunan tersebut begitu Ya, ya, developernya siapa gitu ya. Kontraktornya cari siapa? tahu, gitu. Ya, kita harus cari tahu itu. Baik, baik. Rekomendasi Bapak apartemen yang bagus untuk dipertimbangkan apa, Pak? Di Mega Kuningan atau di Jakarta? Ya, di wilayah Jakarta barangkali. Di Jakarta. Baik. Jadi dari beberapa yang saya pernah datangi dan saya pernah survei, itu saya sangat merekomendasikan salah satu apartemen dari developer Jepang. Kalau untuk Mega Kuningan ini saya rekomendasikan dan sangat recommended adalah Branch Mega Kuningan. Kenapa saya rekomendasi sekali untuk Branch Mega Kuningan? Karena yang saya ketahui itu proyek ini menggunakan kontraktor Jepang, Shimizu, dan juga developernya developer Jepang, Tokyo dan Indonesia. Dan kemudian saya juga sudah melakukan mendatangi juga proyek-proyek Tokyo dan Indonesia sebelumnya seperti ada di BSD dan Simatupang, itu kualitasnya bagus banget, Mas Roman. Jadi tentunya Branch Mega Kuningan nantinya pun akan sama bahkan lebih bagus dari proyek-proyek Tokyo dan sebelumnya ya karena memang kontraktornya Jepang, Shimizu, yang mana Shimizu itu adalah top 5 the world contractor in the world gitu ya, kontraktor di dunia. Jadi saya yakin hasilnya sangat baik, kualitasnya sangat baik. Jadi saya sangat rekomen Branch Mega Kuningan. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Dion atas waktunya. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Ya, kita udah banyak informasi nih ya, dari Pak Dion hari ini, masukan-masukan. Ya, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.